Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada hari ini. Saudara, dalam kesempatan ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Tuhan memberikan cuaca yang indah, Tuhan memberikan hari yang baru, Tuhan memberikan kepada kami semua tubuh yang sehat. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong kami, anugerahkanlah kepada kami hikmat, pikiran yang jernih, hati yang sungguh-sungguh mau diajar dan belajar, supaya firman-Mu hari ini memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, ataupun setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, jamahlah setiap kami, dan biarlah Tuhan terus menuntun kami, supaya kami juga mampu bukan saja mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, saudara. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah tetaplah berdoa. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, kita mampu bertahan bahkan melawan segala tipu muslihat iblis yang terus-menerus mau menjatuhkan kita, yang mencobai dan yang menggoda kita. Kita harus dekat dengan Tuhan, kita juga harus melekat bersatu dengan Tuhan. Bukan hanya itu, saudara dan saya, supaya kita bisa menang melawan tipu daya iblis, maka kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan senjata Allah ini, saudara, tidak akan lengkap ketika kita tidak mengenakan yang terakhir, yaitu apa? Berdoa. Maka hari ini, saudara, tema kita adalah tetaplah berdoa. Saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka tidak lupa berdoa, supaya mereka terus berdoa. Makanya dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca, ayat 18, saudara, supaya mereka berdoa setiap waktu dan tidak putus-putusnya untuk berdoa. Saudara, berdoa bukan hanya pada waktu tertentu. Berdoa bukan hanya pada waktu ada masalah, atau waktu kita kepepet, atau waktu sedang butuh maka kita berdoa. Tidak. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada jemaat di Efesus dan kepada kita, supaya kita berdoa setiap waktu dan tidak putus-putus berdoa. Pertanyaannya, saudara, mengapa Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dan kepada kita untuk kita terus-menerus berdoa, setiap waktu berdoa dan tidak putus untuk berdoa? Ingat, saudara, karena yang kita hadapi bukanlah manusia atau darah dan daging, tetapi yang kita hadapi adalah iblis, setan dengan segala tipu dayanya. Dia tahu, saudara, di mana titik lemah kita. Dia tahu di mana kita bisa jatuh. Dia tahu betul apa yang kita suka dan tidak suka. Hanya saja dia tidak mau tahu. Iblis, dia selalu pintar, saudara. Dia pintar sekali mencari celah, kesempatan, supaya setiap orang-orang percaya itu bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam pelukan dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan,
supaya kita terus-menerus berdoa dan jangan putus berdoa. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 17, Paulus mengingatkan hal yang sama, supaya jemaat di Tesalonika juga menjadi jemaat yang terus berdoa dan tidak lupa berdoa. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen mulai lupa untuk berdoa. Banyak orang Kristen mulai tidak tertarik dengan doa. Banyak orang Kristen mulai ogah, mulai malas untuk berdoa. Dan semoga saja ini tidak terjadi pada diri kita. Kalau kita mulai malas berdoa, ogah berdoa, tidak mau berdoa, hati-hati saudara. Itu adalah pintu iblis untuk menjatuhkan kita. Seberapa penting sih doa bagi orang Kristen? Saudara, bagi saya doa adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat pokok, saudara. Sebab doa adalah satu-satunya cara bagaimana kita sebagai orang-orang percaya berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Di dalam doa, saudara, kita bisa meminta sesuatu, memohon kepada Tuhan. Di dalam doa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam doa kita bisa memuji Tuhan. Di dalam doa kita bisa berjaga-jaga dan kita bisa waspada. Paulus ingetin kepada kita, saudara, supaya kita terus berdoa, tidak putus-putus untuk berdoa. Rasul Paulus bukan hanya mengingatkan supaya jemaat di Efesus dan kita untuk terus berdoa, tetapi dia juga mengajari kita bukannya berdoa secara pribadi atau untuk pribadi, untuk keperluan pribadi, tetapi Paulus juga mengajari jemaat di Efesus supaya mereka juga berdoa untuk orang lain. Mereka berdoa buat sesama mereka. Makanya di dalam ayat-ayat yang kita baca, berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk orang-orang percaya yang lain. Saudara, mari saya mengajak saudara untuk membaca Yakobus 5 ayat yang ke-16, saudara. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Saya akan membaca untuk saudara semua ya. Kitab Yakobus. Ya. Yakobus pasal 5 ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mendoakan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika kita mendoakan orang lain atau mendoakan rekan-rekan kita seiman, saudara, sebetulnya itu adalah salah satu panggilan kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang Kristen saja, dan bukan hanya berdoa untuk diri kita, tetapi kita juga dipanggil untuk berdoa bagi orang lain. Bahkan saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika kita berdoa kepada orang lain, untuk orang lain maksud saya, itu adalah satu wujud kita mengasihi sesama kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita saling mendoakan. Saudara, bukan hanya kita mendoakan sesama kita, Paulus juga mengajari kepada jemaat di Efesus supaya mereka juga mendoakan Rasul Paulus. Jadi tulisan Paulus atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bukan hanya mengajarkan supaya mereka saling mendoakan satu dengan yang lain, tetapi juga meminta supaya jemaat di Efesus mendoakan dia di dalam pelayanannya. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya berpikir bahwa di dalam hidup semua orang-orang percaya mengakui apa yang namanya suka, duka, atau kondisi iman yang turun dan naik. Dan rupanya itu bukannya dialami oleh jemaat, tetapi juga dialami oleh pendeta. Artinya saudara, baik jemaat maupun hamba Tuhan pernah mengalami pasang surut di dalam keimanannya. Ketika jemaat mengalami kondisi sulit, maka jemaat itu, saudara, datang kepada pendeta, maka pendeta itu mendoakannya dan juga memberikan nasihat dan motivasi kepadanya. Tetapi bagaimana dengan pendeta? Ketika mengalami hal yang sama, pergumulan di dalam hidupnya, siapa yang akan mendoakan pendeta itu? Jemaat, saudara. Rasul Paulus minta kepada jemaat di Efesus supaya jemaat di Efesus mendoakan dia. Mengapa, saudara? Karena Paulus sadar
bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan. Dia seorang duta Kristus. Maka ia harus berbicara, tetapi bicara dengan perkataan-perkataan yang tepat dan benar. Sehingga apa yang dia ucapkan, baik kepada jemaat di Efesus maupun jemaat di Filipi maupun kepada orang-orang lain, haruslah perkataan yang mencerminkan dirinya adalah seorang hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Karena itu jemaat di Efesus perlu mendoakan dia. Rasul Paulus bukan hanya dia seorang rasul, saudara, seorang utusan Allah, tetapi dia juga menyadari bahwa kondisinya saat itu adalah ketika dia di penjara. Di dalam penjara itu, saudara, Rasul Paulus minta kepada jemaat di Efesus supaya dia mendoakan akan pribadinya, supaya diberikan satu keberanian. Kata keberanian diulang 2 kali di dalam bagian ini, saudara. Itu menandakan adanya satu beban tekanan yang begitu berat yang dialami oleh Rasul Paulus. Makanya dia berkata, doakanlah aku juga, supaya dengan keberanian aku bisa memberitakan Injil Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari dari perikop yang kita baca hari ini, saudara? Yang pertama, saudara, kita sebagai orang-orang Kristen harus terus dan tetap berdoa. Jangan pernah putus untuk berdoa, karena disitulah letak kekuatan kita. Saudara, jangan pernah tinggalkan doa, dan milikilah waktu-waktu yang khusus untuk saudara terus berdoa dan dekat dengan Tuhan. Bagi kita yang hari ini mulai malas berdoa, bagi kita yang mulai kacau kehidupan doanya, hari ini saya mengajak saudara, mari kita perbaiki kehidupan doa kita. Karena ketika kita berdoa, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bisa meminta, memohon kepada Tuhan. Dan disitulah pertumbuhan rohani kita akan nyata. Dan yang kedua pelajaran kita adalah, mari kita bukan saja berdoa untuk pribadi kita. Mari kita mulai hari ini belajar untuk berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi sesama orang-orang Kristen. Dan kita juga mendoakan orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita berdoa untuk orang lain, saudara, disitulah kita sedang mengikuti panggilan Tuhan. Dan kita juga membuktikan kasih kita kepada sesama kita. Dan jangan lupa, saudara, seperti jemaat yang mendoakan, jemaat Efesus yang mendoakan Rasul Paulus, hari ini pula mari kita belajar mengingat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita, yang memberitakan firman Tuhan, yang mendampingi kehidupan kita. Mari kita juga berdoa untuk mereka, supaya mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita belajar hal-hal yang sangat praktis untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus giatkan untuk kita berdoa, dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan jangan lupa kita berdoa juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari hari ini akan sungguh-sungguh menolong kami, mendorong kami untuk kami menjadi orang-orang Kristen yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu melekat dengan Tuhan, yang memiliki kehidupan doa yang baik, yang semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk mendoakan orang lain, mendoakan sesama kami, bahkan mendoakan orang-orang yang telah memberitakan firman atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman yang sudah hari ini kami dengar ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya firman-Mu hari ini terus berbicara kepada kami dan memimpin kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini, berkati setiap usaha pekerjaan kami, keluarga, rumah tangga kami, dan juga pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.